Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya air di permukaan bumi adalah sumur Zam-Zam, dan seburuk-buruknya air di permukaan bumi adalah sumur Barhut di Hadramaut. Inilah sumur Barhut, terletak di tengah gurun di ujung timur jauh Yaman, dekat perbatasan dengan Oman. Tempat terpencil yang jauh dari kota dan dari jalan utama manapun setelah ribuan tahun penuh misteri. Kita mulai dari mengapa penduduk setempat menyebutnya sumur neraka. Bagi penduduk setempat, sumur ini adalah tempat orang hilang yang tidak terjelaskan. Banyak penduduk yang melaporkan melihat makhluk bersayap menakutkan dengan ukuran jauh lebih besar dari manusia. Yang lain mencatat bau busuk tidak tertahankan muncul dari dalam. Beberapa dari penduduk lokal bercerita mendengar suara-suara aneh dan teriakan-teriakan menyeramkan dari dalam sana. Di masa lalu, menurut penduduk setempat, ketika tempat mereka mengalami kekeringan parah, mereka sepakat untuk mengikat seorang pria dan menurunkannya ke bawah untuk mendapatkan air. Ketika tali mulai turun, tiba-tiba pria itu berteriak. Saat penduduk menariknya, tubuh pria bagian bawah telah terputus dengan luka yang mengerikan. Mungkin ini seperti urban legend, di mana berita itu beredar dari mulut ke mulut. Pada akhirnya, para peneliti dan ekspedisi berpegang pada hadis Nabi tentang sumur ini. Seperti yang diriwayatkan oleh Tabrani, namun bisa jadi Nabi mendeskripsikan sebagai sumur dengan air terburuk. Bisa juga bermakna bukan secara harfiah, sehingga masih menyisakan misteri. Pada abad ke-13, seorang musafir dan sejarawan muslim bernama Ibnu Al-Mujawir menulis tentang bagaimana sumur Barhut muncul. Dia menghubungkan bangunannya dengan Raja Sadat bin Ad yang terkenal memerintah semenanjung Arab. Setelah peristiwa banjir Nabi Nuh, raja ini juga membangun negeri Iram yang hilang. Kota legendaris yang terkubur pasir dan melegenda sebagai Atlantis dari negeri pasir. Menurut Ibnu Al-Mujawir, Raja Sadat melakukan penaklukan dan ekspansi ke wilayah Yaman Timur hingga menemukan tempat terpencil dan kering tanpa sumber air. Akhirnya raja memerintahkan untuk menggali sistem sumur dan perairan yang besar. Bahkan menurutnya, penggalian itu dilakukan oleh kelompok jin di bawah komando sang raja. Tidak berhenti di sini, setelah waktu berjalan cukup lama, raja mengirimkan semua orang yang harus dipenjara ke tempat ini, baik manusia maupun jin jahat. Dari sinilah tempat ini juga dikenal sebagai penjara para jin. Begitu banyaknya misteri yang menyelimuti, pada akhirnya di tahun 2013, sebuah perusahaan bernama Desert Line mencoba untuk mengungkap tabir misteri yang melingkupi sumur Barhut selama ribuan tahun. Seorang pria diikat di atas derek dan mencoba untuk menurunkannya ke bawah dengan kamera video di tubuhnya. Baru masuk 100 meter, pria itu berteriak dan dengan cepat kembali ke permukaan. Pria itu menjelaskan, geometri dinding mulai bergeser dan seakan mendekat kepadanya. Dari rekaman video yang terpasang di tubuhnya, rekaman hanya menunjukkan warna hitam. Setelah serangkaian percobaan mengungkap misteri sumur Barhut, datanglah tim Al-Kindi yang mencoba untuk mengungkap dan mematahkan segala mitos dan legenda tentang sumur Barhut. Otoritas setempat dari Badan Geologi dan Sumber Daya Mineral tidak mengizinkan tim, tapi juga tidak melarang, sehingga terkesan cuci tangan dan tidak akan bertanggung jawab akan apa yang terjadi pada tim Al-Kindi.
Apabila mereka gagal dengan segala yang tidak mendukungnya, Al-Kindi tetap melakukan ekspedisi dan masuk ke dalam sana. Ribuan warga terlihat berdatangan untuk menonton. Sebagian dari mereka berteriak untuk menghentikan ide gila ini. Al-Kindi telah mengikatkan diri tepat di tengah lubang sumur dengan segala beban tentang misteri dan legenda yang menyelimuti berada di pundaknya. Al-Kindi mulai menarik nafas dan turun perlahan ke sumur Barhut. Semula semua terlihat normal. Segera setelah saya turun 30 meter, kata Al-Kindi, saya mulai melihat dinding sumur dan detail informasinya. Ini adalah momen paling langka. Saya menikmati pemandangan ini. Tiba-tiba ada sentakan dari tali yang mengikatnya. Al-Kindi berhenti turun, meninggalkannya dalam keadaan terdiam seorang diri di tengah kegelapan sumur neraka. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa talinya tidak cukup panjang. Dia telah mencapai ujungnya tanpa mencapai dasarnya. Al-Kindi tampak bukan pria biasa. Dia tetap tenang dan mengeluarkan walkie-talkie dan memerintahkan tim di atas untuk melemparkan tali yang lebih panjang. Setelah menyambut talinya, Al-Kindi melanjutkan turun ke dalam, melangkah lebih jauh dari siapapun yang pernah mencobanya. Setelah ini, sejarah baru akan tercatat. Pada akhirnya, Al-Kindi berhasil sampai ke dasar sumur. Tubuhnya tidak terputus. Dia bisa melihat bahwa dinding-dinding sumur tidak rapat. Ada banyak lubang dan mata air yang memancar. Al-Kindi tidak diserang roh jahat. Dia juga tidak menghilang di dimensi lain. Sebaliknya, dia tampak berdiri di lantai sebuah gua yang terlihat normal. Di dalamnya ternyata luas dan indah. Banyak deposit gua yang mengagumkan, termasuk stalaktit dan stalagmit yang menjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Ada juga koloni burung, kadal, kodok, kumbang, dan yang terakhir sedikit aneh, koloni ular dengan jumlah yang besar. Uniknya, ular di sini berwarna transparan. Koloni ular ini cukup menakutkan, dan Al-Kindi harus menjaga jarak dengan mereka. Dari dinding gua mengalir air terjun indah dengan air yang jernih, jauh dari kata menakutkan. Dan ini cukup spektakuler, kata Al-Kindi. Setelah semua terasa baik-baik saja, seluruh tim ikut turun ke dalam, menyusun Al-Kindi. Mereka menghabiskan waktu hampir 6 jam di dalam sana untuk meneliti. Kamera mereka tidak rusak, dan mereka mampu mengambil foto yang menakjubkan di dalam sana. Di beberapa titik memang mengeluarkan bau busuk, dan itu berasal dari bangkai unggas. Ada banyak bangkai di dalam sana. Al-Kindi bahkan meminum beberapa teguk air di dalam sana, kemudian menyatakan, "Saya masih hidup." Sebelum kembali ke atas, tim Al-Kindi mengambil sampel air tanah, bebatuan, dan beberapa bangkai hewan dengan maksud untuk melakukan penelitian dan segera mengungkap ke publik. Ketika mereka keluar dari lubang, penduduk setempat tercengang. Mereka dibombardir dengan ribuan pertanyaan dan dengan sabar dijawab oleh penjelajah pemberani. Bahkan menunjukkan foto-foto di dalam sana. Al-Kindi sangat percaya bahwa penjelajahan hanya akan menghapus legenda selama ribuan tahun. Tapi masih ada beberapa yang meninggalkan pertanyaan dan misteri. Mengapa ada banyak tulang belulang manusia di dalamnya? Dan beberapa bulan setelah penjelajahan, laporan lengkap hasil penelitian yang dijanjikan akan dipublikasikan itu tidak pernah muncul. Mereka seakan menghilang begitu saja. Jika memang semudah yang mereka katakan, lalu mana hasil penelitian yang mereka janjikan akan diumumkan untuk memecahkan misteri selama ribuan tahun ini? Yang tidak dijelaskan juga mengapa ada begitu banyak ular di dalam sana. Jika dikaitkan dengan penjara jin, bukankah dalam riwayat ular adalah jelmaan jin? Wallahu a'lam bishawab.
Misteri lain yang harus juga dipecahkan adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan seburuk-buruknya air adalah sumur Barhut di Hadramaut. Tapi Al-Kindi secara nyata meminum airnya dan dia masih hidup. Inilah misteri terakhir yang harus dipecahkan. Nabi tidak mungkin berdusta. Mungkinkah makna air terburuk bukan berarti air hitam yang berbau busuk sebagaimana makna harfiah, tetapi mengandung makna lain yang belum terpecahkan? Pada akhir tahun 1800-an, penjelajah yang paling terkenal yaitu Theodore dan Mabel Ben. Setelah pernikahannya di Liverpool, mereka membuat rencana penjelajahan lengkap dengan sketsa untuk 15 tahun ke depan. Pada tahun 1893, mereka memulai untuk menjelajah ke Yaman, sebuah tempat paling asing dan terpencil bagi bangsa Eropa kala itu. Sampailah mereka di pemukiman rumah yang tidak jauh dari lokasi sumur Barhut. Theodore menyampaikan, "Kami cemas. Apakah kami bisa melanjutkan perjalanan yang lebih jauh ataukah kami harus kembali? Kami ingin segera menyelusuri Hadramaut dan melihat sumur Barhut." Penduduk di sana mencoba untuk mencegahnya dengan menyampaikan bahwa tempat itu begitu berbahaya, kering, gersang, dan suram. Bahkan Masaudi di abad ke-10 membicarakan sebagai tempat gunung berapi terbesar di dunia, bahwa ia mengeluarkan massa api yang sangat besar dan suara gemuruhnya dapat terdengar dari jarak beberapa mil. Theodore dan Mabel Ben membenarkan bahwa saat mereka mulai mendekat ke daerah sumur Barhut, mereka mendengar aktivitas gunung berapi. Bahkan mereka sudah merasakan belerang dari jarak beberapa mil. Mereka mencoba untuk memastikan ke lokasi, bahkan kaki mereka sudah menginjak limbah yang penuh belerang. Sayangnya mereka tidak bisa melangkah lebih jauh, karena saat itu daerah sumur Barhut masih dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman, yang artinya terlarang bagi penjelajah Inggris seperti mereka. Mereka akhirnya pulang tanpa pernah menjelajah gunung berapi yang katanya sangat besar ini. Hari ini ketika membaca catatan Theodore dan Mabel Ben, mungkin kita akan berpikir ini fakta atau hanya mitos. Mungkinkah sumur ini sebenarnya adalah rumah vulkanik yang sewaktu-waktu meledak dan dengan maknanya menghancurkan sekeliling? Bukankah magma adalah air terburuk, seperti dalam hadis-hadis bahwa penghuni neraka diberi minum dari sejenis magma dan cairan tembaga? Jadi, mungkinkah sumber neraka ini benar adanya? Terlepas dari mitos atau cerita tentang sumber neraka, sekarang di era modern, faktanya adalah daerah sumur Barhut salah satu batas tektonik yang paling aktif di dunia. Yaman terletak di 3 persimpangan lempeng tektonik yang terus-menerus mencoba untuk saling menarik dan paling aktif, sehingga menciptakan samudra dan 11 gunung berapi di negara ini. Ada batuan vulkanik dan kerucut cinder yang terkait dengan aliran lava di seluruh area. Faktanya, seluruh garis pantai Yaman terbentuk oleh aktivitas tektonik dan sebuah catatan geologi yang melaporkan adanya letusan dahsyat di sekitar sumur Barhut. Bahkan di zaman modern, letusan gunung masih terjadi di tahun 2007. Sebuah pulau dilaporkan terlalap api, kemudian menghilang, menewaskan sejumlah tentara Yaman yang bertugas di sana. Di tahun 2011, letusan baru terjadi dan berlangsung selama 1 bulan, hingga menciptakan sebuah pulau baru di sana. Inilah yang menjadi misteri setelah penemuan terbesar tim Al-Kindi. Mungkinkah sumur Barhut adalah sebuah bom waktu yang sejatinya terdapat supervolcano yang sementara tidak aktif dan akan kembali aktif sewaktu-waktu? Mungkin inilah yang dimaksud Rasulullah SAW, bahwa air terburuk adalah air dari sumur Barhut di Hadramaut yang dimetaforakan dari letusan supervolcano, di mana dari dalam sana mengeluarkan magma yang dapat menghancurkan segalanya.
sehingga Rasulullah menyebutkan sebagai air terburuk. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sobat sedikit kisah kali ini, dan kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.